Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Teknik Informatika yang Bapak banggakan di mata kuliah kalkulus. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah kalkulus di pertemuan yang ketiga di hari Jumat yang berkah ini, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan banyak hikmah ya. Dan di pertemuan 2 kemarin kita membahas tentang masalah domain dan range dari suatu fungsi ya. Kemudian yang akan kemudian kita bahas yaitu di pertemuan ketiga yaitu tentang fungsi itu sendiri dan kemudian bagaimana cara menyajikannya. Dan Bapak ingatkan pula bagi teman-teman mahasiswa yang kemudian sudah mengerjakan tugas kedua kemarin, Bapak apresiasi setinggi-tingginya. Tapi bagi yang belum, Bapak mohon perhatian karena tugas adalah salah satu penilaian ya, 30% dari seluruh total penilaian pada mata kuliah kalkulus 1 ini. Nah, berbicara tentang fungsi dan penyajiannya yang akan kita bahas di pertemuan ketiga ini, maka pada kesempatan kali ini Bapak mohon izin menggunakan platform untuk Zoom yang kemudian Bapak record, yang kemudian mudah-mudahan nanti kemudian teman-teman bisa akses ya. Nanti videonya bisa dilihat Bapak share, dan bukan hanya itu juga nanti bisa modulnya, nanti juga bisa dilihat di Siakat. Jangan lupa nanti sistem aplikasi kita ada 2 ya. Pertama menggunakan Siakat, kedua menggunakan Google Form yang masing-masing nanti akan di-share melalui koordinator masing-masing. Baik, itu sedikit prolog tentang sistem perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Bapak akan masuk ke materi yaitu tentang kalkulus 1 tentang fungsi dan penyajian fungsi. Oke, di agenda kita kali ini yaitu membahas tentang penyajian fungsi. Nanti ada 4 langkah dalam menyajikan suatu fungsi. Kemudian nanti ada fungsi bercabang. Apa itu fungsi bercabang? Ya, fungsi yang kemudian dia memberikan atau memiliki domain yang berbeda-beda yang tentu saja memiliki daerah hasil yang berbeda pula. Sehingga kalau secara grafik nampak seperti discontinue atau tidak terhubung atau tidak kontinu. Nanti juga akan dilihat tentang analisa simetri dari suatu fungsi dan kemudian analisa dari naik turunnya suatu fungsi. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang fungsi itu sendiri ya, bahwa kita diingatkan kembali di bangku sekolah, di sekolah menengah bahwa kita mempelajari fungsi ya. Tapi bukan hanya itu, kemudian fungsi juga menjadi dasar dari kalkulus ya yang akan kita pelajari ini. Nah, dalam menyatakannya bermacam-macam di sini. Ya, ada yang kemudian menggunakan persamaan, tabel, grafik, atau secara verbal. Ya. Nanti juga akan diterapkan bagaimana kemudian matematika modeling. Tapi insya Allah nanti ini akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, menyajikan fungsi itu bermacam-macam. Sepertinya kita menyajikan suatu makanan tentu bermacam-macam ya, platingnya. Ya. Ketika kita menyajikan appetizer mungkin ya dari suatu makanan mungkin berbeda dengan kita menyajikan dessert atau main course. Tapi kalau dalam penyajian fungsi ya ada 4 cara yang kemudian kita bisa lakukan, yaitu yang pertama itu dengan secara lisan atau dengan verbal ya. Kemudian secara numerik yaitu dengan tabel ya. Kemudian secara visual yaitu dengan grafik, dan kemudian secara aljabar yaitu dengan rumus eksplisit maupun implisit. Nah, mungkin yang paling enak dipandang menurut kita tentu saja dengan cara visual. Yang kemudian kalau secara visual nanti di sana ada diagram garis, ada diagram batang, ya, ada kemudian nanti ada diagram garis ya, ada garis lurus, kurva, dan berbagai macam-macam. Yang nanti juga akan dibantu di akhir ini dengan bantuan GeoGebra ya, salah satu software yang cukup ampuh untuk kemudian mengkalkulating suatu persamaan menjadi grafik. Kenapa Bapak jadi menggunakan GeoGebra? Karena ada masukan dari teman-teman mahasiswa yang keberatan kalau misalnya menggunakan aplikasi PC ya.
Nah, sebenarnya GeoGebra Baju pun ada di versi PC-nya, dan alhamdulillah sekarang ada versi Android-nya. Sehingga bagi teman-teman yang belum memiliki laptop atau belum memiliki komputer, bisa menggunakan handphone ya, yang kemudian mudah diakses. Nah, ini keempat cara yang kemudian kita bisa lakukan untuk menyajikan suatu fungsi. Nah, ini contoh bagaimana fungsi itu disajikan. Contoh yang pertama, Bapak misalkan dengan sebuah lingkaran. Ya. Lingkaran, nah, di sini kalau kita bicara luas dari suatu lingkaran, maka kita kembali lagi kepada sejarah peradaban ya. Sejarah matematika yang sangat panjang, bagaimana orang Yunani kemudian dahulu berpikir secara sistematis dan berpikir bagaimana kemudian menghampiri luas dari suatu lingkaran. Padahal sebelumnya kita memiliki cara untuk kemudian mencari rumus suatu poligon, bujur tangga dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan lingkaran? Maka di sini di zaman sekarang kita bisa melihat bahwa suatu lingkaran itu disajikan dengan suatu fungsi AR ya, di mana fungsi itu tergantung terhadap variabel bebas R. Apa itu R? R itu adalah jari-jari. Maka kita tuliskan fungsinya dengan A sama dengan PR kuadrat. Ya. Di mana PR kuadrat ini ya, atau A sama dengan PR kuadrat ini memiliki domain. Kemarin kita belajar masalah domain. Nah, domain dari suatu fungsi luas lingkaran, ya, maka kita ketahui adalah jari-jari. Nah, input dari untuk mengetahui dari suatu luas yaitu dengan jari-jari. Nah, jari-jari ini tentunya dia punya batasan, dia nggak mungkin negatif dan nggak mungkin juga nol. Karena kalau misalnya dia jari-jarinya nol, maka tidak akan terjadi suatu lingkaran. Maka kemudian kita tuliskan bahwa domainnya adalah suatu himpunan R, di mana R-nya itu pasti lebih besar dari nol, dan R-nya itu elemen bilangan real. Sehingga kalau Bapak tuliskan dalam bentuk interval, ya, di sini interval terbuka dari 0 sampai tak hingga. Demikian pula dengan daerah hasilnya dari 0 sampai tak hingga. Ya. Nah, zaman dahulu ada yang namanya metode exhaustion. Kemudian Bapak bahas juga di sejarah kalkulus di pertemuan pertama, metode exhaustion atau metode penghabisan, bagaimana kemudian si lingkaran ini dihampiri oleh banyaknya poligon. Kita bisa lihat poligon dengan 4 sudut, ya. Kemudian kalau misalnya kita kalikan sudutnya atau perbanyak sudutnya 2 kali lipat, ya, maka kemudian akan lebih menghampiri ya luas dengan luas sebenarnya. Apalagi 16, apalagi kalau misalnya kita perbanyak sudutnya, sudut dari poligon tersebut menjadi tak hingga, maka bolehlah kita kemudian menuliskan A itu sama dengan limit N sama dengan tak hingga dari AN, sehingga diperolehlah PR kuadrat. Walaupun memang zaman dahulu Yunani tidak menggunakan notasi limit ya, karena notasi limit ini ditemukan di abad pertengahan, termasuk juga kalkulus modern. Tetapi pada intinya seperti itu cara berpikir dan konstruksi berpikir untuk kemudian mendapatkan luas dari suatu lingkaran. Atau misalnya kita ambil contoh cara menyajikan fungsi yang kedua, yaitu misalnya di sini kita bisa lihat secara numerik ya, ada data tabel tentang populasi manusia ya, kemudian Bapak ambil dari situs PBB. Ya, kita bisa lihat di tahun 1900 masih 1 miliar, tapi kalau tahun 2010 sekarang kemarin 6,9 miliar. Ini Bapak nggak ambil tahun 2020 karena tahun 2020 belum selesai. Tapi diperkirakan sekitar 7 miliar. Dan Bapak menggunakan rumus atau menggunakan rumus fungsi yang kemudian Bapak buat menggunakan regresi. Di sini diperlihat bahwa tahun 2050 ya sekitar populasinya sekitar 11 miliar atau 12 miliar. Ini bisa dilihat ya, ada titik-titik, ini merupakan data aktual dari populasi manusia, sedangkan yang garis lurus atau kurva ini merupakan tren atau forecasting. Nah, kemudian matematika juga bisa memodelkan atau memforecast sesuatu. Misalnya memforecast cuaca, ya, ramalan cuaca, memforecast populasi, memforecast produksi suatu perusahaan minyak, ya, atau tambang, gitu. Ya. Kemudian bisa bermanfaat untuk aplikasi di bidang industri maupun di bidang-bidang yang lainnya. Ataupun kalau misalnya Bapak sajikan di contoh ketiga, yaitu tentang fungsi diskrit numerik.
ya, yang kemudian teman-teman mahasiswa informatika belajar matematika diskrit ya. Di sana nanti ada fungsi numerik, fungsi yang kemudian domainnya berupa himpunan bilangan-bilangan cacah ya, dari 0 dan sampai bilangan-bilangan bulat positif ya. Dan kodomainnya bisa berupa bilangan-bilangan real, dan ini banyak digunakan di komputasi digital ya. Kita bisa lihat secara grafik, pada hakikatnya si fungsi numerik ini dia hanya terpetakan daerah hasilnya itu ke bilangan-bilangan atau memiliki domain-domain yang dia merupakan bilangan bulat ya, seperti ini ya, terpetakan tidak ke semua bilangan real ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh fungsi numerik ya, yang kemudian nanti akan digunakan oleh teman-teman informasi ya, untuk kemudian membantu dalam komputasi digital. Nanti akan lebih lanjut lagi di mata kuliah matematika diskrit. Nah, ini kita berpikir intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi adalah berpikir yang kemudian kalau dalam animal kita dengar yang namanya insting ya. Yang insting itu misalnya suatu hewan bisa melihat suatu bencana, ada instingnya gitu ya. Seperti Bapak pernah ke Aceh di tahun 2004 mewakili BEM se-Kota Bandung, jadi relawan di sana, dan dengar cerita dari orang-orang Aceh ya, sebelum terjadinya tsunami, setelah terjadinya gempa yang dahsyat, hewan-hewan itu pada pada terbang ya, atau pada berhamburan ya, karena mereka punya insting akan terjadinya tsunami. Hanya manusia yang kemudian tidak lari karena belum tahu dan belum mengalami hal tersebut. Nah, kalau di manusia ada yang namanya intuisi, kemudian dia melihat sesuatu. Nah, misalnya kita di sini punya suatu grafik ini grafik sebagian saja yang bisa dilihat ya, tidak di seluruh berada dalam diagram kartesian, hanya di tempat-tempat yang kemudian terdefinisi. Kalau misalnya kita diminta carilah nilai F1 dan F4, maka kemudian kita menginput X-nya sama dengan 1, ya, kemudian kita lihat di grafik X sama dengan 1 ini, kemudian berapa nilai yang terpetakan oleh fungsi tersebut. Oh, maka di sini kita bisa melihat dia ketika X-nya sama 1 memetakan ke angka 3. Ya, ketika misalnya X-nya sama dengan 4, ya, maka kita bisa lihat, oh, dia memetakan fungsinya ke nilai Y sama dengan 1. Nah, itu ya cara sederhana untuk kemudian kita bisa melihat nilai dari suatu fungsi. Nah, kalau misalnya domain dan kodomain ini seperti apa? Kan ini fungsi yang terbatas ya, maka kita bisa tentukan domain itu identik dengan sumbu X ya, atau nilai-nilai X, variabel X. Maka kita bisa lihat fungsi ini ya, dia terdefinisi di domain ya dari 0 ya kan sampai 7. Maka domainnya adalah rentang dari 0 sampai 7. Nah, sedangkan untuk daerah hasilnya atau nilainya, maka kita bisa melihat ya, daerah hasilnya kita lihat sumbu Y-nya, nilai di sumbu Y dari fungsi tersebut. Maka kita bisa melihat bahwa nilai minimalnya dari fungsi tersebut adalah min 2 ya, min 2 nih seperti yang Bapak arahkan di kursor, dan maksimum fungsi tersebut mencapai di nilai 4. Ya, sehingga akhirnya kita bisa tentukan bahwa daerah hasilnya adalah dari rentang min 2 sampai 4. Nah, itu seperti ya itu ya, kemudian bagaimana kita diberikan suatu grafik, walaupun grafik tersebut tidak memiliki rumus fungsi eksplisit maupun implisitnya, tapi kita bisa tentukan daerah hasil atau daerah asal ya, dan kemudian kita juga bisa tentukan nilainya. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana dengan F3 misalnya, maka kemudian ketika kita menentukan nilai F3 ya, masih bisa berada pada rentang 3 ya. Tapi kalau misalnya kita tentukan berapa nilai F6 misalnya, maka ini kemudian kita bisa menggunakan taksiran ya, yang sehingga nanti hasilnya ekuivalen dengan hasil sesungguhnya. Nah, ini mengingat kembali tentang domain dan kodomain dari suatu fungsi. Misal diberikan suatu fungsi ya, yaitu 1 per X kuadrat min X ya. Kalau secara grafik ini seperti ini ya, dia terbagi menjadi 3 daerah asal
ada lebih kecil dari 0, ada di antara 0 sampai 1, ya, ada kemudian lebih besar dari 1, yang kemudian membentuk fungsi yang tampak discontinue, ya, tidak menyambung satu sama lain. Maka di sini kita bisa melihat domainnya di sini adalah, ya, menggunakan prinsip domain yang kemarin kita pelajari di pertemuan kedua, bahwa fungsi tidak akan terdefinisi jika penyebutnya 0. Maka ketika kita faktorisasi x kuadrat min x, maka diperoleh x dikali x min 1. Maka di sini kita bisa melihat bahwa nilai x yang forbidden untuk fungsi ini adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Ya, sehingga kita tuliskan domain sama dengan, ya, variabel x, di mana x-nya tidak boleh 0 dan x-nya tidak boleh 1, di mana x-nya itu elemen dari bilangan real. Sehingga kalau Bapak tuliskan dalam bentuk interval, maka di selang terbuka semua, ya, selang terbuka semua. Jadi min tak hingga sampai 0, dari 0 digabung dengan 0 sampai 1, digabung dengan 1 sampai tak hingga. Dan karena tidak boleh angka 0 dan 1, sehingga menggunakan selang terbuka, tidak menggunakan selang tertutup. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Maka dari gambar kita bisa melihat daerah hasil dari fungsi yang diberikan. Maka ini memetakan, kita perhatikan sumbu Y-nya. Ya. Sumbu Y-nya pertama kita lihat di bagian bawah, ya, bagian kuadran 3 dan kuadran 4. Maka kita memperoleh bahwa fungsi itu akan selalu terdefinisi, ya, sampai dari negatif tak hingga, ya, sampai min 4, ya, dan min 4-nya termasuk, ya. Kemudian dari 0 sampai tak hingga, dan 0-nya tidak termasuk, sehingga Bapak tuliskan dalam bentuk interval, ya, dari negatif tak hingga sampai min 4, di mana min 4-nya termasuk, sehingga selang tertutup, digabung dengan 0 sampai tak hingga, dan selangnya masing-masing selang terbuka. Nah, itu, ya, mengingat kembali tentang bagaimana menemukan atau menentukan suatu domain dan range. Nah, dari sini ada hikmahnya, bahwa ketika kita belajar domain dan belajar kodomain, maka mengingatkan kita bahwa manusia itu memiliki asal yang sama. Ya, semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pulangnya atau daerah hasilnya berbeda-beda, ya. Ada yang Islam, maka insya Allah ada jaminannya surga, ya, walaupun nanti kemudian dibersihkan dengan takaran dosa masing-masing. Tentu saja orang-orang yang non Muslim, maka akan kembalinya bukan ke surga, ya. A'udzubillah min dzalik. Nah, itu, ya, mengingatkan kita bahwa kita boleh saja berasal dari hal yang sama, tapi kita akan berakhir dengan berbeda-beda. Mudah-mudahan kita semua di hari Jumat ini berdoa dimasukkan ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Oke. Berbicara tentang fungsi, nanti ada yang namanya fungsi bercabang. Apa itu fungsi bercabang? Nah, ini fungsi yang kemudian bisa terlihat, ya. Salah satu contohnya adalah fungsi nilai mutlak, ya. Dia memiliki dua daerah asal, ya. Yang pertama, X lebih kecil dari 0, dan kemudian X lebih besar dari 0. Yang masing-masing domain tersebut memberikan daerah hasil yang berbeda pula. Jika lebih kecil dari 0, maka nilainya yang kemudian digunakan adalah min X. Ya. Jika lebih besar sama dengan 0, maka yang digunakan adalah nilai X. Maka kemudian kalau secara grafik bisa dilihat, ya, bentuknya seperti ini, ya. Dan dia selalu memenuhi di kuadran 1 dan kuadran 2. Dan dia tidak akan daerah hasilnya berada di kuadran 3 maupun kuadran 4. Nah, ada juga fungsi cabang yang kedua, yaitu misalnya 1 min X. Nah, itu untuk syaratnya daerah domainnya dari X lebih kecil sama dengan 1. Ya. Kemudian ketika X-nya lebih besar dari 1, maka nilai yang terdefinisi adalah X kuadrat. Dan di sini kita bisa lihat nih, ya, lebih kecil dari 1 X-nya, maka daerah nilainya, ya, atau daerah hasilnya, maka dia garis lurus, ya. Kalau misalnya kita tidak potong, mungkin akan terus ke bawah. Tapi karena dipotong dengan definisi dari fungsi tersebut, maka dia langsung naik ke X kuadrat ke atas. Tapi bisa lihat di X sama dengan 1 itu dia milik yang
fungsi pertama, yaitu 1 min X. Sedangkan X kuadrat itu tidak termasuk angka 1. Ya, seperti itu. Ini fungsi bercabang. Nah, ada juga fungsi bercabang yang namanya fungsi tangga. Ya, fungsi tangga kita bisa melihat di sini. Ini menarik ya. Kemudian kalau kita bisa membuat tangga, maka dia domainnya berbeda-beda. Dari 0 sampai 1, dari 1 sampai 2, dari 2 sampai 3, dari 3 sampai 4, ya. Yang kemudian masing-masing memberikan nilai yang berbeda. Ya. Ada setengah, ada 3/2, ada 5/2, ada 7/2. Maka di sini kita bisa lihat ya, masing-masing memiliki nilai. Seperti di sini di nilai setengah, ya, itu tidak dimiliki X sama dengan 0. X sama dengan 0 tidak memetakan ke setengah, ya. Sehingga X sama dengan 0 itu tidak terdefinisi di fungsi ini. Ya. Kalau misalnya di X sama dengan 1, X sama 1 milik siapa? Milik setengah atau milik 1/2? Oh, ternyata X sama dengan 1 itu adalah miliknya nilai setengah. Ya. Seperti itu, dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi tangga. Dan disebut juga fungsi yang bercabang. Nah, kalau bicara fungsi bercabang ini, tadi ya di awal juga Bapak bahas tentang fungsi numerik. Nah, fungsi numerik juga, walaupun dia merupakan diskrit ya, domainnya berupa bilangan diskrit, dan dia juga termasuk fungsi yang bercabang, yang kemudian nanti banyak digunakan aplikasinya dalam komputasi digital. Oke, next. Tadi fungsi bercabang. Sekarang akan dibahas tentang kesimetrisan dari suatu fungsi. Ya. Apa itu simetris? Simetris itu ada, kalau misalnya kita belajar waktu SMP SMA, ada garis simetris. Garis yang membagi suatu bangunan atau suatu bangunan atau suatu garis menjadi sama persis. Ya. Di sini kita bisa melihat ada yang namanya fungsi genap, fungsi ganjil, dan bukan kedua-duanya. Jadi suatu fungsi itu pasti memiliki kualifikasi dari ketiga ini ya. Maka kita bisa melihat cara mengujinya adalah kemudian dengan memasukkan variabel min x. Ya, ketika kita masukkan min x, f min x. Nah, jika di fungsi itu kembali lagi ke bentuk fx, ya, maka bisa dipastikan fungsi itu genap. Ya, ini. Atau misalnya kalau kita masukkan min x, jadi f min x, ketika yang dihasilkan adalah negatif fx, maka itu adalah fungsi ganjil. Nah, jika tidak bisa memenuhi kualifikasi yang tadi, ya, fungsi genap maupun fungsi ganjil, maka dia dikategorikan sebagai bukan fungsi ganjil, bukan fungsi genap. Ya, kita lihat di sini fungsi genap ya, dia ada sumbu y yang kemudian membagi kurva tersebut menjadi dua bagian yang sama. Ya. Kemudian kalau di fungsi ganjil di sini ada sumbu x yang kemudian membagi ya menjadi bagian yang sama, tapi semacam terbalik gitu ya, semacam terbalik seperti di cermin. Nah ini ya, tapi kalau di fungsi genap ini sama persis. Nah itu ya tentang simetrisan suatu fungsi. Nah kita di slide berikutnya akan mencoba ya untuk menganalisa suatu fungsi itu termasuk fungsi ganjil, genap atau bukan keduanya. Maka kita bisa lihat di sini ya. Ada fungsi fx sama dengan x pangkat 5 plus x. Nah, tadi caranya adalah menganalisanya dengan memasukkan min x. Ya. Maka di sini kita bisa lihat, ketika kita masukkan f min x, ya, maka ini akan menjadi dalam kurung, jangan lupa supaya tidak kabur, min x pangkat 5 ditambah min x. Nah, min satunya kita bisa dikeluarkan, jadi min 1 pangkat 5, x pangkat 5 ditambah min x. Ingat, jika koefisien min 1 kemudian dipangkatkan ganjil, maka hasilnya negatif. Kalau misalnya pangkatnya positif atau pangkatnya genap, maka kemudian hasilnya pasti positif. Sehingga nanti di sini kita peroleh min x pangkat 5 min x, sehingga bisa diubah ke dalam bentuk min dalam kurung x pangkat 5 plus x. Ya. Sehingga hasilnya jadi min fx. Nah, berdasarkan definisi ini menjadi fungsi ganjil. Oke, nah, secara grafik bisa terlihat hampir mirip sama gambar yang tadi dicontoh ya, fungsi ganjil. Kalau fungsi genap seperti ini, yuk kita masukkan 1
misal kita punya Gx sama dengan 1 min X pangkat 4. Kalau ketika kita masukkan min X, maka diperoleh, ini kembali lagi ke fungsi awal, yaitu 1 min X pangkat 4. Ya. Sehingga sama lagi kembali ke Gx. Jadi walaupun kita masukkan min X, balik lagi ke Gx. Maka ini namanya fungsi genap. Nah, bentuknya seperti kurva parabola seperti ini ya. Dan kebanyakan fungsi genap merupakan fungsi parabola. Ya. Ini fungsi genap. Ada juga fungsi yang bukan kedua-duanya. Makanya di sini terlihat ya fungsi tersebut dia terbagi oleh sumbu y ya, sumbu y ya yang vertikal. Nah, ini juga sebenarnya kurva parabola, tetapi bukan dikategorikan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Karena kalau kita masukkan nilai min X, maka dia tidak bisa dibentuk ke dalam bentuk Hx maupun negatif Hx. Sehingga ini kita bisa peroleh ya bahwa ini bukan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Ya. Artinya sumbu X maupun sumbu Y-nya tidak simetris terhadap kurva parabola tersebut. Nah itu ya, teman-teman, bagaimana kemudian kita mencari atau menganalisa, menentukan fungsi ganjil, fungsi genap, maupun bukan kedua-duanya. Nah sekarang kita menganalisa, misalnya ada suatu fungsi nih, ya, maka fungsi itu bisa dikatakan naik atau bisa dikatakan turun. Maka kita patokannya adalah dari sebelah kiri, ya, dari sebelah kiri, karena X-nya yang lebih kecil menuju ke X yang lebih besar. Ya, maka di sini patokannya disebut naik ketika X1 atau lebih kecil daripada X2. Jadi X-nya harus lebih kecil. Dan memberikan nilai Fx1 lebih kecil dari Fx2. Maka dikatakan dia fungsinya naik. Ya. Tapi jika Fx1-nya lebih besar daripada Fx2, maka dikatakan turun. Nah, kalau secara grafik nih seperti ini. Dia turun, naik, turun, naik. Nah, itu ya untuk menentukan. Nanti di diferensial atau di turunan juga dipelajari tentang bagaimana mencari suatu fungsi ya yang hanya diberikan fungsi secara implisit maupun eksplisit. Kita bisa menentukan di mana fungsi tersebut dia naik maupun dia turun menggunakan penerapan dari turunan atau diferensial. Nah itu ya, kita coba cek nih ada satu kurva atau satu fungsi 2x min x kuadrat. Maka kita coba teliti. Dia naik, ini dia memiliki titik puncak. Kebetulan terlihat secara gambar, ya secara geometri dia berada di titik puncak 1,1. Ya, x sama dengan 1 dan y sama dengan 1. Maka dia naik, ya kan? Oh naik ini dari negatif hingga sampai 1. Dan dia mulai turun. Nah turunnya itu satunya itu milik interval yang turun ya. Mulai turun di 1 sampai hingga. Nah itu ya, kemudian kita bisa melihat suatu fungsi itu naik atau suatu fungsi itu turun. Nah ini kita menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan atau menggambar suatu grafik ya. Dan untuk aplikasi software ini, Bapak mohon teman-teman cari di Play Store. Nanti di sana ada GeoGebra. Nah, cari ada GeoGebra Calculating Graph. Nah, nanti di sana gampang, tinggal menginput di sana ya. Untuk fungsi-fungsi yang bercabang dia menggunakan logika sinteks seperti ini. If then else ya, kalau dalam pemrograman Pascal ya. Ada if then ya. Maka di sini pun sintaknya menggunakan if, tapi tidak serumit menggunakan bahasa pemrograman ya. Jadi tinggal menuliskan if condition domain yang pertama apa, misalnya dari 0 sampai 1, perhatikan tanda sama dengannya. Oh, dia memberikan nilai berapa? Misalnya 0,5. Kalau di sini bentuknya suatu fungsi, misalnya 1 min x atau x kuadrat, maka tulis di sini 1 min x. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat ketika syarat yang pertama tidak terpenuhi, maka kemudian tuliskan di sini. Misalnya ketika misalnya dia tidak berada di rentang 0 sampai 1, maka misalnya kita bisa masukkan nilai berapa gitu ya. Fungsinya terdefinisi nilainya berapa. Tapi karena ini adalah fungsi
kondisional bertingkat, maka kemudian kita pun menggunakan rumus if-nya itu bertingkat. Ya. Jadi seperti ini ya, konstruksi dalam kemudian menuliskan sinteksnya. Sehingga akhirnya diperoleh di aplikasi GeoGebra-nya seperti ini. Nah ini teman-teman diminta berlatih ya, di sisa setelah nanti teman-teman melihat video ini, ya kemudian mengerjakan latihan 3 soal. Ya kemudian yang pertama secara intuisi menentukan nilai, menentukan kapan dia turun, kapan dia naik, daerah asal, daerah hasil dari fungsi-fungsi yang diberikan. Di sini kita bisa melihat ada fungsi f yang berwarna hitam, ada fungsi g yang berwarna biru ya. Nah, itu nanti dilihat masing-masing kondisinya ya dari fungsi tersebut. Kemudian yang kedua diminta untuk menentukan fungsi genap, fungsi ganjil, atau bukan kedua-duanya. Nah, yang terakhir daerah asal dari fungsi-fungsi yang diberikan. Kemudian juga diminta untuk membuat gambarnya ya di Maple atau GeoGebra. Bapak sarankan di GeoGebra karena lebih GUI-nya atau graphic user interface-nya lebih enak dilihat ya dan lebih mudah dalam pengoperasionalnya. Alhamdulillah kita bersyukur dengan teknologi ini. Oke, baik, nanti dikumpulkan di Google Form. Nanti akan diberikan juga linknya ya, yang akan diinformasikan ke teman-teman melalui koordinator. Itu saja pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang masih bingung dan sebagainya, mohon nanti bisa bertanya langsung ke Bapak via WhatsApp. Insya Allah Bapak akan bantu jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.